Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fadila dengan NIM 1676617 ingin mempresentasikan tentang konversi limbah plastik polipropilen menjadi sumber energi alternatif menggunakan katalis residu catalytic cracking dengan teknologi pirolisis. Sampah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Setiap hari, jumlah sampah semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi karena semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah. Selain itu, pengolahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah masih belum maksimal. Dalam sehari, berdasarkan data dinas oleh pemerintah, kebersihan Kota Bandung di tahun 2019, produksi sampah mencapai 1.300 ton per harinya. Jika dibiarkan seperti ini, maka lama-kelamaan sudah dapat dipastikan akan terjadi penumpukan. Di lain sisi, ternyata sampah masih memiliki energi yang dapat dikonversikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nizwan di Azka pada tahun 2006, sampah perkotaan memiliki energi rata-rata sebesar 17.000 megajoule per kilogram. Untuk mengubah sampah perkotaan menjadi bahan bakar bisa melalui berbagai cara, yaitu salah satunya dengan pirolisis. Ini merupakan tabel perkiraan komposisi sampah di Indonesia pada tahun 1981 sampai 2002 oleh Sahwan. Pada tabel ini, sampah plastik memiliki nilai paling banyak di antara sampah-sampah yang tidak bisa terurai pada tabel. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka sampah-sampah tersebut akan menggunung dan mungkin saja kita akan tidur di atas tumpukan sampah-sampah tersebut. Sampah plastik tersendiri tersusun atas senyawa hidrokarbon, yaitu hidrogen dan karbon. Jika digabungkan dengan proses pirolisis, maka akan terbentuk senyawa hidrokarbon rantai panjang. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses pembuatan bahan bakar dengan bahan baku polipropilen menggunakan katalis residu catalytic cracking dengan metode pirolisis? Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi polipropilen dengan menggunakan katalis residu catalytic cracking untuk dijadikan bahan bakar menggunakan metode pirolisis? Tujuan 1. Menganalisa proses pembuatan bahan bakar dengan bahan baku polipropilen menggunakan katalis residu catalytic cracking dengan metode pirolisis. 2. Menganalisa tingkat efisiensi polipropilen untuk dijadikan bahan bakar menggunakan katalis residu catalytic cracking dengan metode pirolisis. Deskripsi studi literatur. 1. Studi literatur dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mempelajari dasar teori, dan menganalisa data literatur. 2. Pembuatan laporan data yang telah dianalisis dituangkan dalam laporan sistematis. Manfaat dari studi literatur. 1. Mempertajam permasalahan, menjelaskan permasalahan dan arahnya. 2. Mencari fakta dan teori yang mendukung landasan teori. 3. Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang studi. Ruang lingkup. 1. Proses pirolisis untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar. 2. Jenis-jenis plastik yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan bakar, diantaranya polipropilen. 3. Data mengenai limbah plastik ini dilakukan di Kota Bandung yang memiliki masalah limbah plastik yang cukup besar. Proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses dekomposisi termokimia atau proses penguraian bahan plastik atau organik secara termal tanpa menggunakan udara dan menghasilkan produk yang berupa gas, minyak, dan padatan.
Jenis pirolisis. Jenis pirolisis terbagi menjadi dua. 1. Thermal cracking, yaitu proses pirolisis dengan cara memanaskan polimer tanpa oksigen. 2. Catalytic cracking, proses pirolisis dengan bantuan katalis untuk membantu proses perekahan atau proses reaksi. Ini merupakan klasifikasi dari rantai panjang hasil dari pirolisis. 1. Gas. Gas memiliki rentang rantai karbon C1 sampai C5 dan titik didih 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. 2. Gasolin atau bensin, yaitu mempunyai panjang rantai karbon C6 sampai C11 dan titik didih 50 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Yang ketiga, kerosin atau minyak tanah, mempunyai panjang rantai karbon C12 sampai C14 dan titik didih 180 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Kerosin ini merupakan hasil akhir dari proses pirolisis yang akan digunakan pada proposal ini, atau yang biasa disebut dengan bio-oil. 4. Solar. Solar mempunyai panjang rantai karbon C15 sampai C17 dan titik didih 250 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. 5. Minyak pelumas. Minyak pelumas mempunyai panjang rantai karbon C18 sampai C20 dan titik didih 300 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. 6. Lilin. Lilin mempunyai panjang rantai karbon C20 ke atas dan titik didih di atas 350 derajat Celcius. Macam-macam katalis. Katalis terbagi menjadi dua, yaitu katalis alam dan katalis buatan. Katalis alam yang biasa digunakan diantaranya zeolit, kaolin, dan dolomit yang berasal dari batuan di daerah Lampung. Katalis buatan atau sintetis biasa dinamakan dengan RCC atau residu catalytic cracking. Residu catalytic cracking. Katalis ini adalah katalis zeolit sintetis yang diperoleh dari PT Pertamina. Residu catalytic cracking adalah katalis bekas dari proses perengkahan minyak bumi, digunakan untuk mempercepat proses perengkahan hidrokarbon atau plastik, merupakan katalis yang lebih baik daripada katalis yang lain. Hasil akhir dari produk lebih mengandung sedikit oksigenat. Karakteristik sampah plastik. Plastik dapat didaur ulang menjadi bahan bakar melalui proses fisik dan kimia. Sifat-sifat termal yang penting adalah titik lebur, temperatur transisi, dan temperatur dekomposisi. Secara umum, polimer plastik akan mengalami dekomposisi pada suhu di atas 1,5 kali dan temperatur transisinya. Jenis plastik. Ini merupakan kode daur ulang pada plastik-plastik umumnya. Yang pertama ada PET, 2 HDPE, 3 PVC, 4 LDPE, 5 PP, 6 PS, dan 7 other. Karakteristik polipropilen. Sifat fisik yaitu dengan melting point 167 sampai 160 derajat Celcius, crystallizing temperatur di 126 derajat Celcius, dengan sifat fisik tahan panas dan daya regang yang tinggi. Sifat kimia dari polipropilen dengan rumus molekul C3H6N dengan nilai kalor 2,1770 kJ per kilogram Kelvin dengan rantai lurus dan dapat larut dalam senyawa organik dengan logo kode PP. Tahapan penelitian. Penelitian dilakukan sepenuhnya di Universitas Pendidikan Indonesia pada lab RTU
Kegiatan pertama yaitu dengan studi literatur di bulan Juni. 2. Pengolahan bahan baku di bulan Juli. Persiapan alat di bulan Agustus. Pengujian di bulan Agustus. Analisis data di bulan Agustus dan penulisan laporan di bulan September. Adapun alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, reaktor pirolisis. Kedua, kayu bakar. 3, box panel termokapel. Keempat, kondensor. 5, pressure gauge. 6, solenoid valve. 7, timbangan digital. 8, sarung tangan. 9, masker. Dan 10, sampah plastik PP polipropilen yang sebagai bahan baku utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.